Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat GMI Kanaan Medan Selatan di hari Senin 20 Januari 2025. Jika pagi hari ini Tuhan menganugerahkan hari baru kepada kita, satu hal kita percaya bahwa Dia telah punya rencana yang baik untuk setiap kita. Mari bersama memulai hari baru ini, kita akan lebih dahulu mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang maha kasih, yang telah mengasihi kami dengan kasih yang sangat sempurna. Terpujilah Engkau yang menganugerahkan hari baru ini. Memulai hari baru ini kami mau lebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia dari kitab Yeremia pasalnya yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya berharap jemaat membaca secara utuh Yeremia pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Namun saya hanya membaca di ayat yang ke-13 dan ayat 19, demikian firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri, penampung yang bocor yang tidak dapat menahan air. 19. Kejahatanmu sendiri akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan memukul engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pahitnya ketika engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita mengejar kesia-siaan. Mengejar kesia-siaan. Alkisah seorang anak, seorang cucu dengan kakeknya. Ada seorang anak yang sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Rumah sang kakek berada di kaki bukit dengan pekarangan yang luas. Di belakangan rumah kita terlihat ada sebuah kandang sapi, domba dan bebek. Anak tersebut mengelilingi rumah kakeknya. Tidak lupa kakek mengajak anak tersebut untuk memberi makan semua binatang ternaknya. Sampai akhirnya tiba giliran bebek-bebek yang harus dikasih makan. Melihat keseruan bebek-bebek tersebut yang sedang makan, anak tersebut pun melemparkan karet gelang yang sedari tadi dia pegang. Semula bebek-bebek itu sibuk mencari makan. Kini bebek-bebek tersebut justru memperebutkan karet gelang anak tersebut yang dilemparkan tadi. Awalnya, bebek yang lebih besar yang mendapatkan karet gelang tersebut. Kemudian bebek lain ingin mendapatkannya dengan merebut karet tersebut dari paruh bebek yang lain. Melihat hal tersebut seakan anak bebek tidak ingin kehilangan karet gelang tadi. Masing-masing berlomba. Bebek ingin mendapatkan karet gelang yang sebenarnya tidak berguna bagi mereka. Melihat kelakuan yang hal tersebut, kelakuan anak kecil yang tampak seru melihat tingkah bebek, sang kakek hanya menggeleng-gelengkan kepala. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesungguhnya apa yang dikerjakan, apa yang sedang diperebutkan oleh bebek-bebek tersebut adalah sesuatu yang sebenarnya sangat tidak bermanfaat bagi mereka, atau sesungguhnya sia-sia. Pengembaraan bangsa Israel di padang gurun menjadi dasar dari kehidupan iman untuk mereka sebagai bangsa atau umat pilihan Tuhan. Allah sendiri yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan kepada mereka. Perjalanan mereka tempuh tidaklah selalu mulus, namun kisah pasang surut dalam perjalanan mereka, proses mereka mengenal Allah dengan benar. Namun dalam sejarahnya ternyata Yehuda tidak bisa selalu mengingat dan bersyukur akan karya penyertaan Allah. Mereka sering kali berpaling dari Allah dan malah melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Sesungguhnya betapa Allah menjadi marah, sedih atas sikap mereka. Pengkhianatan, kekecewaan
yang Allah dapatkan dari Yehuda yang sangat dikasihinya. Seharusnya hubungan antara Allah dan Yehuda berada dalam hubungan yang sangat dekat dan hangat. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan Allah adalah sang pengantin pria, sementara penduduk Yerusalem adalah pengantin wanita. Namun di ayat yang ke-13 tadi yang kita baca, semuanya menjadi sia-sia. Mereka diumpamakan seperti menggali tempat penampung air bagi mereka, penampung yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sesungguhnya tindakan yang dilakukan oleh Yehuda merupakan kebodohan dan kesia-siaan belaka. Mereka meninggalkan Allah yang jelas-jelas telah membuktikan diri di sepanjang sejarah sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat mereka. Dalam sebuah metafora, tingkah laku Yehuda itu bisa digambarkan sebagai tindakan meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam sendiri, tetapi kolam itu bocor dan tidak bisa menahan air. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, itu sebabnya di ayat yang ke-19 dikatakan, kejahatanmu sendiri akan menghajar engkau, kemurtadanmu akan memukul engkau. Jemaat terkasih, ini bicara tentang tabur dan tuai. Benar, Allah sangat mengasihi mereka, tetapi hukuman Allah harus dinyatakan bagi orang-orang yang meninggalkan Allah. Hukuman Allah adalah bentuk sebuah proses kasih Allah kepada mereka. Allah selalu menyertai kita dalam segala pengembaraan kehidupan kita sepanjang hidup kita. Namun seringkali kita bersikap seperti orang Yehuda, mengandalkan hikmat kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan sesuatu, bahkan meninggalkan Allah. Sedikit saja terjadi pergumulan, kesetiaan kita kepada Allah menjadi berubah. Jemaat terkasih, mari kita berbalik kepadanya, karena Dialah satu-satunya sumber hidup dan pertolongan bagi kita. Ingatlah, hukum sebab akibat masih berlaku bahkan sampai sekarang ini. Jika kita melakukan sesuatu, maka kita akan menerima sesuatu juga. Kejahatan yang kita lakukan akan menghajar diri kita sendiri. Kemurtatan yang kita lakukan akan menyiksa diri kita juga. Jemaat terkasih, ini sesungguhnya hukuman, proses sebagai bukti Allah mengasihi umatnya. Jemaat GEMI Kanaan Medan Selatan yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan segala pekerjaan yang sia-sia. Sama seperti anekdot kisah tentang bebek dan karet gelang tadi, mengejar kesia-siaan, akhirnya semuanya menjadi sia-sia. Datanglah kepada Allah, sumber kehidupan, penolong yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan, agar firman yang kami dengarkan menjadi kami lakukan. Kami mau mempraktekkannya, agar kami tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia, waktu yang sia-sia. Biarlah kami memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu. Oleh sebab itu beri kami kekuatan untuk kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, gunung batu kami yang kami andalkan. Engkaulah gembala kami yang menuntun kami di padang rumput yang hijau. Bersama dengan Engkau pasti Tuhan cukupkan segala apa yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Buatlah berhasil, dan satu hari ini biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Anak-anak kami serahkan kepadamu di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati seluruh anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, masa depannya kami taruh di tangan Tuhan. Anak-anak kami biarlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Pagi ini kami bersuka cita atas beberapa orang jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Ada Bapak Rumindang Tenai Baho, ada Bapak Binsar Sitohang, ada Frans Dolin Huta Barat, ada Florence TM Tampu Bolon, ada anak kami Ratna Dewi Siagian, ada Bapak Polta Silalahi. Kami serahkan mereka seluruhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, tambahkan kesehatan mereka, tambahkan sukacita mereka, tambahlah hati yang takut akan Tuhan untuk segenap jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka tanpa terkecuali, mungkin yang sedang rawat jalan atau yang sedang dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka makan, minum, obat yang dikonsumsi, berkatilah menjadi penyembuh, perpanjangan tangan Tuhan, mengangkat segala penyakit mereka. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, jemaat-Mu yang tawar hati di dalam segala pergumulan hidup mereka. Hadir Engkau melawat setiap jemaat Tuhan. Tolonglah mereka untuk mereka bangkit dari segala pergumulannya. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami mau mengandalkan Engkau karena kami percaya Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa kami sudah berdoa. Amin. Shalom, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.